Vaksin merah putih buatan Universitas Airlangga Surabaya hari ini sudah masuk dalam uji klinik fase 1 disuntikan kepada manusia. Dengan proses membuat vaksin buatan dalam negeri ini merupakan proses yang panjang yang membutuhkan hampir 2 tahun lamanya. Apakah vaksin merah putih tahun ini siap digunakan di tengah gempuran adanya varian Omikron di tengah masyarakat? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Jelang uji klinis manusia vaksin merah putih, tim peneliti Universitas Airlangga membentuk tim monitoring independen. Tim ini nantinya bertugas memantau kondisi kesehatan para relawan vaksin merah putih setelah menjalani vaksinasi. Berbagai persiapan uji klinik vaksin merah putih buatan UNER dilakukan tim peneliti dari Laboratorium Institute of Tropical Disease atau ITD Universitas Airlangga Surabaya, termasuk membentuk tim monitoring independen. Tim ini akan mulai bertugas pada 9 Februari 2022 untuk memantau kondisi relawan dalam menjalani uji klinis manusia vaksin merah putih UNER. Koordinator Produk Riset COVID-19 Universitas Airlangga, Ninyoman Tripusmaningsih menjelaskan, sebanyak 90 relawan akan menjalani uji klinis fase pertama di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Tim monitoring independen yang disiapkan juga untuk memantau kondisi kesehatan para relawan setelah menjalani vaksinasi atau kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan uji klinik vaksin merah putih dan sudah terhubung dengan Profesor Fedik Abdul Rantam selaku Ketua Tim Peneliti Vaksin Merah Putih Universitas Airlangga Surabaya. Selamat siang, Profesor. Selamat siang, Bapak Mayu. Ya, untuk pertama kami ucapkan selamat kepada tim Universitas Airlangga dan juga PT Biotis yang hari ini berhasil telah menyuntikan atau uji klinik fase pertama kepada manusia. Bagaimana Prof jalannya? Bagaimana Prof jalannya penyuntikan uji klinik fase pertama? Apakah lancar atau ada kendala? Alhamdulillah lancar. Sebenarnya sejak kemarin sudah dilakukan 30 volunteer dan hari ini 30 juga dan besok juga 30. Jadi sampai saat ini lancar-lancar saja dan sebagai info dari hasil kemarin juga tidak ditemukan hal-hal yang negatif begitu. Semuanya serba lancar. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Prof, apakah persyaratan dari relawan ini siapa yang disuntikan dalam uji klinik fase 1 vaksin merah putih? Ya, yang pertama adalah relawan yang berumur atau berusia 18 tahun ke atas. Yang kedua adalah sehat. Dan yang ketiga adalah belum pernah dilakukan vaksinasi atau belum divaksinasi. Itulah sebagai titik awal syarat dari volunteer yang mengikuti uji preklinik fase 1 vaksin merah putih. Oke, dan semua datangnya dari Jawa Timur ya, Prof? Ya, sebagian besar memang dari Surabaya dan beberapa kota di Jawa Timur begitu. Karena kita lakukan beberapa cara untuk menggait volunteer. Karena Indonesia juga masih melakukan suatu vaksinasi kepada masyarakat, tentu di sini juga salah satu sedikit kendala menurut saya untuk mencari volunteer yang betul belum pernah diimunisasi. Oleh karena itu kita membuka melalui jalur Google, kemudian kerjasama di berbagai institusi, tentu dari Dinas Kesehatan, Gubernur, Wali Kota, dan itulah bisa memberikan suatu informasi kepada masyarakatnya. Oleh karena itu masyarakat yang betul-betul menginginkan untuk mengikuti uji klinis fase 1 ini ada yang hadir dan ada yang daftar, banyak daftar melalui Google. Itu lebih dari 200 volunteer, tetapi ternyata setelah dilakukan screening maka kita kurangi sampai titik persyaratan itu adalah 96 volunteer begitu. Oke, berarti untuk fase uji klinik fase pertama atau fase 1 ini ditujukan untuk 96 volunteer?
Dok? Betul, betul. Oke, apakah ada kendala sehingga dari pihak Universitas Airlangga sendiri membentuk tim independen untuk memantau kesehatan mereka? Seperti apa uji klinik fase 1 ini sehingga bisa dilanjutkan kepada atau menuju ke uji klinik fase kedua dan berikutnya? Dan pemirsa, ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan uji klinik vaksin merah putih buatan Universitas Airlangga, Surabaya, dan masih terhubung dengan Profesor Fedik Abdul Rantam, selaku Ketua Tim Peneliti Vaksin Merah Putih Universitas Airlangga. Saya melanjutkan diskusi tadi, Prof. Bagaimana dengan proses penyuntikan uji klinik fase pertama? Apakah dilakukan 1 dosis saja atau masih mengulang 2 dosis dan lain sebagainya? Ya. Jadi dilakukan 1 dosis, single dose, ya. Kemudian nanti setelah itu kita menginjak setelah 28 hari plus 7 nanti dilakukan uji klinik fase 2. Ya. Selanjutnya nanti setelah 28 hari lagi plus 7 nanti kita lanjut ke fase 3. Oleh karena itu dalam uji klinik fase 1 ini penting sebagai dasar nanti apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Dan oleh karena itu pesertanya adalah orang sehat, harus tentu diteliti berbagai sisi, mulai dari keamanannya seperti apa. Karena uji klinik fase 1 itu adalah terhadap keamanannya. Sepertinya seperti apa. Jadi mulai dari KPI-nya ada gejala atau tidak misalnya, ya, dan sebagainya. Oleh karena itu kenapa harus kita merekrut independensi dari tim yang independen agar betul-betul tidak baik hasilnya. Tentu di sini kami harapkan jadi betul-betul real hasil imunisasi dari vaksin merah putih itu memberikan suatu memberikan suatu keamanan kepada para resipiennya atau penggunanya, begitu. Oke, dampak yang dimungkinkan terjadi atau KIPI yang dimungkinkan terjadi ini apa yang sudah dipersiapkan oleh UNER, Pak? Ya, betul. Seperti biasanya tempat suntikan itu biasanya agak nyeri, itu saja sebenarnya, tidak ada dampak lainnya. Dan itu mungkin bisa berjalan 1 sampai 2 hari. Setelah itu hilang, biasanya begitu. Ya. Oke, dan untuk fase 1 menuju ke fase 2 yang nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari, betul, Prof? Ya. Oke. Apakah perbedaan Maret nanti. Oke, 27 Maret 2022, apakah perbedaan dari fase 1 dan fase 2 ini? Sedangkan untuk fase 1 ini ada 90 relawan dan fase 2 sekitar 405 relawan. Apa perbedaannya, Prof? Ya. Jadi di sini fase pertama adalah kita meneliti tentang keamanannya, sepertinya. Jadi apakah yang volunteer yang mengikuti uji klinik fase 1 ini mempunyai atau menunjukkan adanya efek negatif atau tidak. Oleh karena itu fase pertama adalah sepertinya. Lalu kemudian menginjak setelah itu baik semuanya, menurut berbagai macam sumber nanti analisisnya yang telah dianalisis itu kemudian baru masuk ke fase 2. Nah, fase 2 ini adalah nanti yang diukur adalah imunogenisitasnya. Jadi seberapa tinggi tingkat respon imunnya. Jadi seberapa seberapa tubuh kita bisa memproduksi antibodi, begitu. Itu nanti diukur. Kalau itu misalnya nantinya mempunyai daya netralisasi yang bagus, maka nanti akan melanjut ke fase 3, begitu. Oke, Prof, apa parameter berhasil tidaknya fase 1 ini yang sudah dilewati 3 hari mendatang ini, Prof? Apa parameter berhasil tidaknya uji klinik ini? Ya, saya kira keamanan dari vaksin itu titik awalnya yang harus betul-betul diperhatikan. Berapa persen kira-kira, Prof? Ya,
harapannya sebenarnya di atas 90% ya. Di atas, tetapi ingat bahwa setiap individu itu mempunyai respon imun yang berbeda-beda. Oleh karena itu tentu harus dilakukan suatu studi yang komprehensif. Oleh karena itu dalam studi ini melibatkan berbagai sisi, mulai dari uji laboratoriumnya nanti sampai kepada gejala klinis misalnya, atau efek samping yang ditemukan seberapa jauh. Harapan kami tidak ada efek samping sebenarnya. Oke, amin. Oke, kami harapkan semua juga tidak ada efek samping dan berjalan dengan lancar begitu. Prof, apa yang membedakan vaksin merah putih dengan vaksin buatan luar negeri seperti Sinovac, Pfizer dan lain sebagainya? Karena kita ketahui bersama bahwa vaksin merah putih ini adalah uninfected virus atau virus yang dimatikan. Apa perbedaannya, Prof, dengan vaksin buatan luar negeri? Ya, sebenarnya vaksin kami adalah vaksin inactivated vaksin yang dari virus yang dimatikan begitu ya. Nah, bagaimana perbedaannya sebenarnya dengan vaksin yang lain? Pertama, ada beberapa hal. Pertama adalah isolat Indonesia sendiri, virus yang kita gunakan ya. Jadi semua virus berasal dari Indonesia. Yang kedua adalah mempunyai minimal 4 protein yang mempunyai sifat imunogenisitasnya tinggi di situ ya, imunogenik ya. Artinya di sini tidak hanya spike protein saja, tetapi ada membran protein, ada protein, ada nukleoprotein ya. Ini hal yang baik bagi kita semua. Dan yang kelima adalah kita jelas menemukan namanya protein yang disebut dengan neurofilin 1. Ini karena virus COVID itu juga bisa menginfeksi pada saraf. Oleh karena itu vaksin inaktif ini mempunyai suatu proteinilitas yang komplit sebenarnya. Oke. Nah, bagaimana dengan vaksin luar negeri? Luar negeri kebanyakan kalau misalnya mRNA juga itu adalah spike-nya, ya. AstraZeneca juga spike dan RBC. Nah, Sinovac adalah sama, tetapi klipnya yang berbeda, ya. Okay. Jadi lini dari virusnya, kalau dari Cina, Sinovac itu adalah lini A, kalau kita adalah lini B, sebagai penyebab penyakit yang beredar di Indonesia. Bisa dikatakan bahwa vaksin merah putih ini lebih lengkap begitu ya, Prof, karena sudah menginjak tahun kedua sehingga sudah bisa mempelajari protein-protein yang varian-varian baru, bahkan juga sudah dipelajari oleh tim UNER sendiri. Prof, apakah dari vaksin merah putih ini nantinya bisa menangani adanya merebaknya virus corona untuk varian Omikron dan seterusnya? Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Usai jeda. Saya langsung saja ke Profesor Felix selaku Ketua Tim Peneliti Vaksin Merah Putih Universitas Airlangga. Prof, apakah vaksin merah putih ini sudah diuji untuk efektivitasnya dalam menghadapi varian Omikron yang terbaru dari COVID-19? Ya, terima kasih. Sebenarnya Omikron ini adalah virus yang baru dan mempunyai beberapa sifat, antara lain ada kita temukan mutasi, ada 36 titik mutasi di daerah yang hipervariabel atau daerah yang mudah mutasi. Kemudian kalau kita bandingkan yang dulu, Delta itu hanya ada 6 begitu. Nah, ketika kita lihat analisis protein secara keseluruhan, ternyata di sini sebenarnya protein yang mempunyai sifat imunogenik adalah daerah yang conserve, daerah yang tidak mudah berubah. Oleh karena itu saya yakin bahwa vaksin merah putih ini bisa menetralisir, walaupun saat ini memang kami belum melakukan uji tantang dengan Omikron karena kami belum mempunyai isolat virus tersebut begitu. Ke depan nanti tentu akan kami lakukan seperti itu. Dan ini juga diuji karena uji klinis fase 1 sudah mulai dilakukan oleh tim UNER sendiri ya, Prof. Prof, apakah vaksin merah putih ini mempunyai efikasi yang tinggi dibandingkan dengan vaksin lainnya? Ya,
berdasarkan hasil dari uji animal preclinical 1 dan preclinical 2 itu mempunyai efficacy di atas 90%. Ya. Ya. Jadi menurut saya kira sangat efektif sekali vaksin ini bila diberikan kepada masyarakat begitu. Oke, Prof, tahapannya apa saja sehingga untuk vaksin merah putih ini bisa digunakan di masyarakat luas ini, Prof? Karena ini masih menunggu fase 2 dan 3. Seperti apa, Prof, targetnya? Betul, tentu di sini target fase pertama keamanannya itu harus betul-betul bisa dilampaui bahwa vaksin kita adalah aman. Lalu kemudian menginjak ke vaksin kedua, berapa sih kira-kira kemampuan menetralisir hasil imunisasi kita itu terhadap varian-varian nantinya itu, ya. Baru menginjak ke fase 3. Nah, ketiga tentu banyak evaluasi di sini dengan kalau apa ini harapan kami adalah vaksin ini bisa menjadikan tuan rumah di Indonesia. Dengan tahapan tadi itu maka bulan Juli diharapkan sudah dapat atau mendapatkan EUA dari BPOM tentu. Jadi Emergency Use Authority itu kami harapkan adalah bulan Juli. Nah, setelah itu tentu bisa kita atau vaksin merah putih ini sudah bisa di launching ke masyarakat luas. Oke, kita doakan bersama vaksin merah putih ini bisa digunakan pada bulan Juli mendatang. Prof, untuk peruntukannya apakah ini nanti akan hanya ditujukan kepada orang dewasa? Bagaimana dengan anak-anak dan juga bagaimana dengan booster? Apakah vaksin merah putih ini bisa dijadikan booster? Ya, jadi pertama ini desainnya adalah pada dewasa, ya, pada orang dewasa. Primary vaccination, jadi masih pertama kali untuk divaksin. Tetapi nanti setelah melampaui uji klinik fase 3, maka bisa disimpulkan vaksin ini digunakan booster atau hanya untuk primary vaksin saja atau juga untuk anak. Sementara itu dalam penelitian kami berdasarkan uji preklinik pada animal itu memang kami sudah melakukan beberapa model peruntukan sebenarnya, mulai dari hamil, ada yang komorbid, ada yang anak, ada yang remaja, dan ada yang usia dewasa tua dan dewasa muda. Itu sudah kami lakukan kalau di preklinik. Gitu. Oke, dan nantinya juga bisa untuk anak-anak kalau sudah dewasa ini sudah aman begitu ya, Prof? Tentu begitu, harapan kami setelah uji klinik fase 3. Ya, Prof, apakah vaksin merah putih ini nantinya peruntukannya gratis ataukah berbayar? Singkat saja, Prof. Ya, dari pemerintah tetap gratis, insya Allah. Dari pemerintah gratis. Dan ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Menkes tadi dan Bapak Menteri PMK tadi juga mengatakan kemungkinan vaksin ini juga nanti digunakan untuk donasi ke negara-negara Afrika, begitu harapannya, selain untuk Indonesia sendiri. Oke, baik, kami doakan bersama semoga vaksin merah putih buatan Universitas Airlangga dan juga PT Biotis atau buatan dalam negeri ini bisa lancar hingga ke fase 3 dan bisa digunakan untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat di dunia begitu. Terima kasih Profesor Fedik Abdul Rantam. Ya, selaku Ketua Tim Peneliti Vaksin Merah Putih Universitas Erlangga. Pemirsa, saya Fatmawati pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, sehat selalu.